Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbi Julianto dari kelas 1 D4 Teknik Komputer A. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi antara sinyal conditioning dengan relay. Kemudian untuk pengukuran TP-nya, di sini ada TP1 yaitu power supply yaitu 12 volt, sedangkan pada alat yaitu 11,70 volt. TP2 yaitu dioda 2 dari 12 volt kemudian dikurang 0,7 sebagai konsumsi dari dioda, dikurang 0,7 sehingga menjadi 11,3 dan pada alat menunjukkan 10,96 volt. Kemudian TP3 yaitu dioda 2 dari 11,3 dikurang 0,7 menjadi 10,6, sedangkan pada alat yaitu 10,22 volt. Kemudian pada TP4 ini yaitu output dari regulator LM1117 yaitu 5 volt, sedangkan pada alat TP4 yaitu 5,1 volt. Kemudian di sini ketika tidak ada cahaya, nah seperti ini ada cahaya dan seperti ini tidak ada cahaya ya. Untuk tidak ada cahaya TP5 karena dia VCC yaitu 5 volt dan pada alat juga 5 volt. Kemudian TP6 yaitu input minus dari komparator LM393 yang dapat diatur menggunakan potensiometer. Dan di sini di set yaitu sekitar 3,5, sedangkan pada alat yaitu 3,17 volt. Dan kemudian di sini pada TP7 yaitu input plus dari komparator LM393 yaitu didapatkan dari tegangan torch LDR, karena di sini menggunakan simulasi jadi menggunakan torch LDR. Di sini tertulis 4,95 dan di sini masih bisa dikecilkan lagi sampai 4,17. Dan pada alat yaitu yang diukur sebesar 4,33 volt. Kemudian pada TP8 yaitu output akan menghasilkan output 5 volt dan pada alat menghasilkan output 5 volt juga. Dan di sini untuk yang nomor 9 karena di sini tidak ada cahaya maka LED-nya akan mati. Kemudian ketika ada cahaya, TP5 adalah 5 volt karena di sini adalah VCC. Kemudian TP6 di sini adalah 3,5 volt, sedangkan pada alat yaitu 4,42 volt. Dan TP7 adalah 2,5 volt, sedangkan pada alat yaitu 2,31 volt. Dan TP8 yaitu outputnya di sini sebesar 0,10 volt. Sedangkan pada alat yaitu 0,12 volt. Karena di sini LDR-nya mendeteksi adanya cahaya, maka LED akan menyala. Ketika di sini tidak ada cahaya yang masuk, dan saya akan mengukur di bagian sini, di bagian relay. TP9 adalah VCC, jadi TP9 ini adalah 5 volt. Dan pada alat juga menunjukkan 5,1 volt. TP10 adalah input dan di sini 5 volt, sedangkan pada alat yaitu 5,01 volt. Di sini VBE 0 volt, sedangkan pada alat juga 0 volt. Kemudian di sini VCE yaitu 5 volt dan pada alat juga menunjukkan angka 5 volt. Dan di sini voltage pada relay yaitu 0 volt. Dan di alat juga sama yaitu 0 volt. Karena di sini tidak ada cahaya yang terdeteksi dan LED indikator menyala sedangkan LED relay akan mati. Sama juga pada alat, di sana terdapat satu LED yang menyala saja. Yang satunya mati. Kemudian ketika di sini diberi sebuah cahaya seperti ini, maka di sini TP9 yaitu tetap 5 volt karena di sini TP9 adalah VCC dan TP10 ini menjadi 0,1 volt atau di alat yaitu 0,12 volt.
Dan di sini VBE 0,84 volt, sedangkan pada alat yaitu 0,77 volt. Kemudian di sini VCE yaitu 0,02 volt, sedangkan pada alat yaitu 0,67 volt. Dan di sini voltase pada relay yaitu 4,97 volt, sedangkan pada alat voltase relay adalah 4,88 volt. Karena di sini ada cahaya yang terdeteksi, maka di sini transistor akan aktif dan menyebabkan LED ini akan menyala. Baik, untuk rangkaian skematiknya di sini saya menggunakan software Proteus, dan di sini ada sebuah baterai sebagai power supply yaitu 12 volt. Di sini 12 volt, kemudian diteruskan menggunakan dioda. Kemudian di sini ada regulator LM1117 berfungsi untuk menghasilkan output 5 volt, dan di sini outputnya adalah 5 volt. Kemudian dari output 5 volt ini, di sini ada komparator yaitu LM393. Di sini ada input minus dan input positif. Jadi input minus ini dihasilkan dari sebuah potensiometer yang dapat di-adjust dari 0 sampai dengan 5 volt. Kemudian untuk input positif ini dihasilkan dari touch LDR. Karena di sini simulasi, maka saya akan menggunakan touch LDR. Jadi semakin dekat senter yang akan menyala atau cahaya yang akan menyinari, maka semakin kecil pula tegangan yang dihasilkan. Dan semakin jauh cahaya yang menyala, maka akan semakin besar tegangan yang dihasilkan. Kemudian di sini untuk outputnya, ketika input positif itu lebih besar daripada input negatif, maka di sini akan menghasilkan output high atau di sini yaitu 5 volt. Di sini input positif adalah 4,77 volt, sedangkan input negatif adalah 4,75 volt. Maka akan menghasilkan output 5 volt atau high. Kemudian di sini karena di sini ada LED dan anodanya ini terhubung dengan VCC, kemudian katodanya terhubung dengan plus, maka di sini sama-sama plus, maka LED tidak akan menyala. Kemudian ketika input minus itu lebih besar daripada input positif, seperti ini contohnya, maka di sini akan menghasilkan output 0 atau low, dan di sini akan menyebabkan LED akan menyala. Kemudian di sini relasinya dengan relay, yaitu output dari sinyal conditioning maka akan menjadi input dari relay. Dan ketika di sini inputnya adalah 0 atau low, kemudian di sini menjadi input. Ketika di sini inputnya adalah low, maka di sini transistor PNP akan aktif. Dan di sini VBE mengalami saturasi sebesar 0,84 volt dan VCE adalah 0 volt. Kemudian karena di sini transistor aktif, maka di sini akan ada aliran listrik yang mengalir, sehingga menyebabkan LED indikator pada relay akan menyala. Dan relay akan aktif. Di sini voltage relay adalah 4,97 volt. Karena di sini relaynya aktif, akan menyebabkan koilnya ini menjadi elektromagnetik, sehingga menarik plat besi yang ada pada normally close. Plat besi yang tadinya pada normally close akan menempel pada normally open, sehingga sekarang normally open akan terhubung dan menjadi sebuah aliran tertutup, sehingga menyebabkan DC motor akan berputar. Kemudian ketika di sini tidak ada cahaya atau di sini mati dan outputnya adalah 5 volt, maka di sini ketika input dari relay itu adalah high atau 5 volt, maka di sini transistor tidak akan aktif. VBE 0 dan VCE adalah 5 volt. Karena di sini tidak ada aliran listrik, maka di sini tegangan pada V relay akan 0. Lampu LED pada relay akan mati. Karena di sini relaynya tidak aktif, maka coil tidak akan menjadi elektromagnetik. Plat kembali pada normally close dan menyebabkan DC pada normally close ini akan berputar. Kalau kita coba akan seperti ini. Ini adalah kalau nyala, kemudian di sini ketika mati.
Alat ini merupakan gabungan dari sinyal conditioning dan relay, di mana sinyal conditioning berfungsi sebagai sensor untuk mendeteksi benda yang ada di depannya dengan mengandalkan cahaya atau bisa disebut dengan sensor inframerah proximity yang akan menghasilkan output high atau low. Lalu relay bekerja seperti saklar atau switch yang dapat dikontrol dengan sinyal input high atau low. Kesimpulannya, jika sinyal conditioning ini mendeteksi benda yang ada di depannya, maka relay akan aktif, ditandai dengan bunyi ceklek. Begitupun sebaliknya. Baik, demikianlah video demo dari penjelasan alat yaitu sinyal conditioning dan relay. Saya Arbi Julianto dari kelas 1 D4 Teknik Komputer A.